Sabda TV. Hadis berikutnya, hadis yang keberapa? Keempat. An Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslimun. Warwahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'na habasahumul udhru. Dari Abu Abdullah Al-Ansari. Abu Abdullah Al-Ansari maksudnya itu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak yang pertama Abu Hurairah. Kemudian setelahnya Abdullah bin Umar. Dan Jabir bin Abdullah juga termasuk yang paling banyak. Beliau meriwayatkan hampir 1.500 lebih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka Jabir bin Abdullah berkata, beliau bersabda, Rasulullah SAW, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidak pula kalian melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian. Dalam satu yang lain, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Mereka terhalang oleh sakit. Di kota Muslim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Pak, supaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan anaknya, dan diluaskan rezekinya. Dan ternyata Allah kabulkan. Anas bin Malik umurnya 100 tahun. Anaknya 100 orang. Hartanya melimpah ruah. Sampai-sampai kata Anas, tidak ada satupun emas putih maupun emas kuning kecuali aku memilikinya semuanya. Ini barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat kecil. Beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ya. Anas bin Malik berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah. Tidaklah kita melewati bukit Syi'ib. Syi'ib itu jalan di antara dua bukit. Ya. Nama Syi'ib. Tidak pula melewati lembah, ya, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Tapi mereka terhalang oleh uzur. Terhalang oleh apa? Uzur. Di kota Muslim, ya. Di sini kita ambil faidah kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Faidah yang pertama, bahwa orang-orang al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bidarajat. Orang yang pergi berjihad lebih utama daripada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena adanya uzur. Tetap mereka yang pergi tetap lebih utama. Allah berfirman, la yastawil
qa'iduna minal mu'minina ya ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna. Tidak sama antara orang yang ikut berperang di jalan Allah dengan orang yang tidak ikut, kecuali orang-orang yang memang ada uzur syar'i. Iya. Faedah yang kedua, laisa ala ulil darar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Orang-orang yang punya uzur sehingga tidak bisa ikut berperang berjihad di jalan Allah, seperti orang buta, orang sakit, orang pincang dan yang lainnya, tidak ada dosa. Makanya uzur syar'i ini, Pak, menyebabkan pelakunya tidak berdosa. Ya. Contoh juga misalnya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib atas laki, tapi bagi mereka yang buta diberikan uzur, iya. Bagi orang yang sakit diberikan uzur, iya. Maka tidak datangnya mereka tidak dosa. Adapun mereka yang tidak punya uzur, nggak mau pergi ke masjid, nah ini yang berdosa. Iya. Pada selanjutnya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, dal hadis ala si'ati rahmati rabbil alamin wa yusril Islam. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan mudahnya Islam. Sampai-sampai orang yang punya uzur kemudian nggak bisa pergi tetap dapat pahala gara-gara apa, Pak? Karena niatnya itu, Pak. Dia sudah berniat ingin pergi, ya bersama Rasulullah SAW berjihad, tapi karena sakit gimana lagi nggak bisa ikut. Maka kata Rasulullah SAW, mereka bersama kita dengan dalam pahala. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka Allah tuliskan dari salatnya sama seperti nggak sakit, nggak safar. Masya Allah. Itu menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, demikian saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis yang kelima. Dan tolong diingatkan ya. Utama Allahu a'lam. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.